Halo, selamat siang teman-teman semua. Nih, ini Mbak Ani, ini Bang Yanto. Gimana Bang? Rasanya ayamnya gimana? Ini makan apa nih? Ini makan ayam. Ayamnya. Gimana rasanya? Rasanya Hmm. betul-betul nikmat karena dihayati. Hati ya. Nah, dihayati. Hmm. Kalau makan dihayatin, wah betul nikmat. Makanya rasa selera itu pasti ada tuh. Set ya. Iya. Tapi kalau makan nggak dihayati ya rasanya hambar. Ini Tapi kalau kita hayatin, rasanya nikmat tuh. nikmat ya. Iya, seperti nggak makan setahun. Bedanya itu. Gitu ya. Ini kok nggak pakai nasi nih? Kenapa? Kok nggak pakai nasi? Lagi menikmati rasanya khas ayam. Iya. Maka pengen nasi, nanti rasanya hilang, beda. Kalau rasanya menurut sampai Beda. Kalau menurut Mas Yanto ini ayam ini rasanya gimana? Nah, saya kan orangnya nggak habis nasi. Hmm. Terus terang saya nggak bisa makan nasi. Hmm. Pas saya keluar Kalau- itu nggak ada nasi. Dari segi Masih teksturnya belum gimana? cekak. Dari segi teksturnya gimana? Ayamnya nih. Tekstur pakai tepung. Teksturnya gimana? Itu nggak bisa. Hmm. Saya nggak bisa itu. Adanya waktu itu pas saya keluar tuh ya Hmm. roti pisang, Hmm. ya mie, itu aja. Nanti kalau waktunya ya nah belum bisa lah. Ya ini Mas Yanto ini dari mana ini? Rencana mau kemana dari mana? Ya kayak apa ya, belum bisa apa ya, karena nggak terbiasa itu, Gitu ya. Hmm. nggak terbiasa. Kalau udah terbiasa enak. Petai kata pepatah, biting tresno jalan sok, karena kebiasaan itu orang menjadi senang. Sama itu yang jadi enak. Enaknya ya seperti yang kita makan hari ini. Ya. Enaknya betul kalau kita menghayati, terus kita makan hari-hari itu dihayati lah. Seperti itu. Ini Nggak punya rasa bosan. sekalain. Kita punya rasa Hmm. bosan. Hmm. Selera makan tuh hilang, beda rasa. Orang menghayati itu dengan yang tidak menghayati itu jauh. Karena Betul. menghayati itu teliti. Ya. Oh rasanya gini, oh rasanya bisa membedakan rasa dan Iya, iya. rasa itu. Selain nggak Nah. bisa makan nasi, Oh, makan ya, apa lagi ini Mas Yanto? rasanya. Ini. Uh-uh. Oh ini makanan yang enak. Iya Ini betul. favorit saya. Iya. Selain ini, selain makan nggak bisa makan nasi, apalagi yang nggak bisa Mas Yanto makan? Ya. Ya. Kita bisa merasakan. Oh enak. Mm-mm. Oh enak. Oh ini lebih enak. Oh ini kok spesial. Oh gitu. Kok beda lain. Nah Ini itu yang kita bisa membedakan. lain yang ditanyakan dan juga Rasa, yang dijawab oh, ini. ini nggak enak. Itu ya. Tapi kita jangan berlebih-lebihan. Mhm. Makan ya secukupnya. Secukupnya ya. Nah, kalau kita udah kenyang ya sudah. Mhm. Nanti kalau waktunya ada waktunya sih. Semua itu pasti ada waktu. Waktunya lapar ada, waktunya mau kenyang ada. Ini ngomong-ngomong, habis dari mana tadi nih, Mbak Ani? Tergantung kita sendiri. Gitu ya. Yang Dari mengatur. mana tadi? Mhm. Tadi dari mana? Hmm? Tadi dari mana? Saat tadi dan di perjalanan. Jalanan. Kesini sekalian silaturahmi. Silaturahmi ya. Nah, Dan ini makan ini yang makannya ayam. ayam ya. Kenapa enggak makan nasi? Kenapa enggak makan ikan? Kalau menurut Santo gimana? Gimana ya? Mhm. Rasa ayam ya. Gitu ya. Gurih ya. Iya. Jadi bisa kalau apa namanya? Selain selain makan nasi, apalagi yang enggak bisa makan Mas Yanto? Saya selain makan itu ya banyak sih. Banyak ya. Banyak ragam dan banyak jenis dan banyak rasa. Mhm. Tapi semua makanan tuh yang membedakan rasa. Ini Mbak Ani makan apa nih Pak?
Makan ayam. Makan ayam. Sama Gimana rasanya gimana? Nikmat. Enak ya? Alhamdulillah ya. Gurih. Ini apa ini? Kecap Lombok. Sambal Bawang. kecap. Sambal kecap manis ya? Ya. Bawang Lombok. Cabai, bawang, sama bawang putih ya? Bawang Iya. merah. Sama kecap manis. Ya. Nah, enak ya? Nah. Jadi gimana? Kan kalau tahayat itu rasanya tuh nikmat tuh. Biarpun sedikit banyak tuh nikmat. Oke, ini satu Iya. pertanyaan lagi ini. Kalau kita makan nggak kita hayatin. Makanan favoritnya Mas Yanto apa? Nah rasanya nggak merasakan rasanya itu. Oh gitu. Iya. Semua makanan tuh sama. Sama ya. Yang membedakan rasa. Jadi Oh ini rasanya gini. Rasa pisang gini. Oh rasa jeruk gini. Nah, tapi kalau kita nggak bisa merasakan, wah sama aja. Iya, Jeruk sama jadi stroberi makanan beda. Oh, menurut Mas Yanto, Cuma ya takarannya kurang Ah. lebih aja. makanan favoritnya Mas Yanto apa? Menurut Mas Yanto? Itu tergantung dari kita. Makanan yang spesial ini favorit kita. Gitu ya. Ini yang hari-hari kita nikmati. Ini yang tapi kita nggak boleh juga makan berlebihan. Gitu ya. Sama. Kalau kita berlebihan juga nggak bagus. Udah bagus ya. Terlalu kurang juga nggak bagus. Standar, maksudnya pas takaran. Minumannya favoritnya Mas Yanto apa minumannya? Kalau bagus tuh minuman, lebih baik air putih. Air putih ya. Karena air putih itu tidak ada unsur gini enggak. Dia murni. Kalau air minum yang lain itu kan mengandung zat warna, tapi kita nggak tahu efek sampingnya. Tapi kita nggak boleh juga minum yang mengandung warna-warni. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Ya. Mas Yanto ini hobi olahraga enggak? Kalau menurut sampean gimana? Kalau olahraga Nah, ini kita nyambung ya. jangan terlalu sering juga. Itu ya. Karena apa? Kalau kita sering aktivitas lain terganggu, Itu ya. kita kan waktu kita bisa ngatur kapan waktunya olahraga, beribadah, istirahat. Oh, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, ya kan. Selain kesibukan aktivitas yang cukup padat, Mas Yanto ini kegiatan sehari-harinya apa gitu loh? Maksudnya Yang seperti biasa. ya aktivitas biasa ya kita cari kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat ya. Kita bagi waktu, kita bisa ngatur kapan waktunya untuk duniawi dan akhirat. Iya, iya. Kita bagi waktu. Bagi waktu. Nah, urusan dunia itu enggak ada. Tapi kalau ini bagaimana? Coba. Ini gratis. Telurnya dicoba. Saya enggak biasa. Telurnya dicoba. Saya enggak bisa makan telur. Ustaz. Oh. Aku alergi. Kalau gitu Mbak Ani habisin Mbak Ani. Mbak ini mau. Habisin Mbak Ani, sayang. Saya enggak bisa makan telur. Ambil. Sekarang gantian saya yang enggak bisa. Tuh. Gimana rasanya? Maknyus ya. Maknyus. Tisunya enggak ada ya? Ayo just. Tadi gimana? Kesimpulannya apa tadi? Makanan ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu di samping nikmat, gurih. Gurih ya. Gurih itu apa? Bikin selera makan tuh enak. Kalau kita enggak gurih, enggak enak, pasti enggak mau makan. Bikin orang semangat kan. Oh iya. Karena menghayati, wah rasanya, oh enak. Kalau Terus enggak ngomongnya enak, nyari. Terus- mungkin kita enggak habis makannya. Terus Iya, enggak habis makannya kayak terus ngomong ke depan. Ngomongnya ke depan. Terus karena hari-hari itu terus. Ya. ngomong. kita makan enggak habis. Karena tergantung selera kita. Sampai nanti kelihatan pori-porinya. Jadi boleh tanya sesuatu dengan Mas Yanto. Selain hobinya makan, Mas Yanto ini kan kalau banyak penggemarnya nih. Bener nggak? Bener nggak? Nah, saya Tapi bener nggak? kurang tahu lebih sih. Tapi bener ya? Saya nggak bisa pastikan, Nggak bisa memastikan. nggak bisa. Ada salah satu fansnya Mas Yanto katanya Mas Yanto ini punya karisma tersendiri. Apa bener itu Mas? Ya itu. Bener nggak itu? Bener nggak? Apa ya?
kita itu bisa merasakan, kadang enggak gitu. Gitu ya. Kadang asma itu enggak selamanya ada. Ada ya. Mm-mm. 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 Tapi merasa nggak Mas Yanto ini ganteng gitu? Ya, Sampai merasa nggak ganteng? kalau kita dikasih wajah kayak itu kita syukurin. Merasa ya. Ya, kan. Mm-mm. Namanya orang laki itu pasti ganteng, Mas. Tapi Mbak Ani nih kok jatuh cinta dengan Mas Yanto nih kenapa? Apanya gitu loh? Kegantengannya kah? Hatinya Biasa kah atau aja ya. apa? Biasa aja. Biasa Kesetiaannya. Setiaannya ya? saja. Iya iya. Karena kesetiaannya Mas. Bagaimana pendapat Mas Yanto? Bagaimana? Nah, saya sih Mm-mm. sependapat aja, makanya Hmm. biasa aja lah. Biasa Saya nggak aja ya. merasa ganteng, nggak merasa ya aku sederhana. Sederhana. Kalau menurut Mas Yanto bagaimana dengan situasi sekarang yang menimpa semuanya? Situasi kayak gini. Karena kan kita kan tahu bahwa keadaan ini kan membuat kita itu menjadi problematika yang semakin tinggi, ya kan? Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, maka sesuatu yang bisa membuat kita itu terinspirasi, maka hakikatnya itu kita bisa kembali kepada diri kita, dan itu bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa mempunyai kemampuan. Nah, sekarang apa pendapat Mas Yanto tentang keadaan kuliner di Samarinda? Kuliner di Samarinda itu cukup baik. Baik ya. Cukup baik. Mm-mm. Karena apa? Kita soal kuliner nggak merasa kekurangan. Di mana-mana ada. Iya. Kita nggak usah gelisah. Mm-mm. Kita bangga dengan makanan Samarinda, Selalu ada ya. makanan lokal. Di mana-mana ada ya. Ya ada. Kita merasa bangga. Contohnya apa? Yang paling Ya, pecel. Itu pecel ya. ya pecel, gado-gado. Gado-gado, nasi kuning. Nah, itu bikin kita Semangat. semangat karena ya sambil kenyang, juga sehat. Mm-mm. Mau makan apapun bisa terlaksana. Oh, jadi inspirasinya dari situ ya. Ya, Inspirasinya yang membuat Mas Yanto itu semangat untuk mempopulerkan kuliner di Indonesia khususnya atau di Samarinda khususnya ya. ya. Ya ya. Karena apa? Heeh. Makanan itu di samping juga kenyang, sehat juga. Sehat juga ya. Ya, Jadi pertanyaan ini Mas, ini kan banyak orang-orang yang sekarang ini lagi musim pilkada. ya, Pilkada, terus banyak calon-calon yang memberikan janji-janji, visi misinya. ya. Nah, dan banyak yang sekarang dia bertemu dengan masyarakat dan memberikan janji-janji kepada masyarakat, ya kan, akan memperbaiki segala macam. Nah, bagaimana Mas Yanto menyikapi hal ini ketika Mas Yanto pergi ke warung, ya kan, terus misalnya mau beli Indomie misalnya, ya kan, dan ternyata Indominya tuh tinggal Indomie mie bawang, bukan mie goreng. Nah, bagaimana pendapat Mas Yanto cara menyikapinya? Karena Mas Yanto sukanya berkuah dan ternyata adanya mie goreng, bagaimana? Wah, kalau saya sih, kalau adanya itu apa boleh buat ya, gimana ya? Kita syukur dulu. Syukuri dulu. Syukur dulu. Karena orang pandai bersyukur itu berarti dia tahu, oh ini juga bagus juga. Kita tidak membeda-bedakan makanan. Ya. Semua makanan itu bagus. Tergantung kita yang menyikap. Tergantung sikap kita ya. Ya, Jadi bukan karena kita kemauan tapi sikap. ya sikap kita itu. Sikap kita terhadap makanan. Ya, terhadap makanan kita usah pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Jadi kalau mie goreng ya mie goreng aja gitu. Goreng Ya. aja apa adanya. Kalau nggak ada ya Oke. nggak usah dipaksa. Itu aja. Benar. Nah, jadi ini salah satu yang semoga bisa menginspirasi teman-teman Mas Yanto ya. Ya, Karena kan kita tahu bahwa kondisi saat ini, apalagi perekonomian juga lagi ya kadang lagi sulit, kita dihadapkan dengan corona COVID-19, terus juga macam-macam keadaan sosial ekonomi kita di masyarakat. Nah, kalau menurut Mas Yanto, bagaimana cara apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui satu kendala? Misalnya kita ingin bertemu suatu teman, kita ke tempat teman. Nah, terus kita tidak ketemu dengan teman kita yang kita ingin temui tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita misalnya kita pulang terlambat ke rumah, ya kan?
kita telat, apakah kita sholat dulu apa mandi dulu? Menurut Mas Yanto bagaimana? Kalau kita tergantung waktunya. Kalau waktu kita sempat, kita usahakan. Kalau nggak sempat ya besok lah bisa. Besok ya. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak. Karena kita butuh kesehatan, butuh istirahat. Mandi. Ya, kita butuh istirahat, butuh mandi juga. Mandi, ya. Karena badan segar kita menjadi semangat. Semangat. Ya, Betul. kalau kita badan keringat terus kita memasang kehendak, nanti kita yang kering. Hilang repot kita. Betul. Karena kita sehat itu bisa terjaga juga. Jadi takut kita penyakit kita terbawa. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan juga. Iya, betul. Jadi kita intinya harus menjaga kebersihan lah ya. Ya, betul. Karena kebersihan itu Bagian utama. sebagian daripada Ya, nah, bagian dari iman. iman. Oke.